Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sahabat sehat Rumah Sakit PKU rahimakumullah, alhamdulillah siang ini kita berada di pertengahan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan amaliyah kita akan menjadi lebih baik lagi. Pembahasan kita siang ini yaitu tentang membangun keluarga sakinah. Sahabat sehat PKU rahimakumullah, seperti yang saya bacakan ayat di atas tadi ya, itu adalah ya landasan kita ya. Allah alhamdulillah sudah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua ya. Dengan apa? Dengan memberikan jodohnya, jodoh untuk kita semua ya. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Supaya kita itu ada rasa tentrem, senang, damai gitu ya di dalam keluarga. Jadi Rasulullah sudah banyak sekali mencontohkan ya, supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang tenang, damai gitu ya. Makanya sampai Rasulullah mencontohkan keluarganya ya dengan apa? Baiti jannati, kata Rasul. Rumahku itu adalah surgaku, kata Rasul. Jadi di dunia ini pun ya, kita sudah diberi luar biasa nikmat Allah, yaitu nikmat berkeluarga ini ya. Bagaimana supaya keluarga kita itu menjadi keluarga sakinah gitu ya. Jadi di Munas Tarjih ya,
Musyawarah Nasional Tarjih di Palembang itu sudah disahkan ya, tuntunan menuju keluarga sakinah ini ya yang disusun oleh pimpinan pusat Aisyah tentang tuntunan menuju keluarga sakinah gitu ya. Jadi alhamdulillah kita semua itu tinggal mempelajari saja seyogianya sebelum kita menuju pernikahan, itu pelajari dulu. Bahkan alhamdulillah Aisyah sudah melakukan pelatihan-pelatihan, diantaranya adalah pelatihan catin, calon pengantin. Ini kerjasama dengan Nasyiatul Aisyah ya. Kemudian kerjasama juga dengan Kemenak gitu ya. Juga pelatihan BIMWIN, bimbingan perkawinan. Jadi setelah catin kemudian pelatihan BIMWIN. Nah itu ya. Alhamdulillah kiprah Aisyah luar biasa. Jadi insya Allah khususnya kita keluarga persyarikatan itu sudah ada ya konsep tuntunan keluarga sakinah, sudah berbentuk buku. Monggo silahkan diperbanyak, ini ada di toko Suara Muhammadiyah, juga ada di kedainya Aisyah ya. Di kedua toko itu berada di dekat rumah sakit PKU Muhammadiyah. Alhamdulillah. Sahabat PKU rahimakumullah. Jadi kalau menurut konsep yang telah disahkan oleh Munas Tarjih tersebut, definisi keluarga sakinah itu ya adalah sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab ya, dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat nanti, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap tuntunan menuju keluarga sakinah ini. Insya Allah banyak hal ya, yang akan kita dapatkan nanti, supaya apa? Supaya keluarga kita itu terasa damainya, tentramnya, sehingga bisa merasakan baiti jannati seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sehat PKU rahimakumullah. Jadi keluarga sakinah itu dibentuk ya melalui ya perjalanan panjang, kira-kira begitu ya. Insya Allah kalau kita yakin dengan ayat Allah, sebenarnya Allah itu sudah memberikan jodoh yang pas untuk kita, insya Allah ya. Kenapa bisa begitu? Ya, di dalam surat An-Nur ayat 26 itu Allah sudah menggarisbawahi begitu ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik juga. Nah, ini ya. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi sebenarnya dari awal ya, insya Allah dalam memilih jodoh itu sudah dipaskan kita itu oleh Allah. Yang penting apa? Mari kita berupaya menjadi orang baik, selalu berbuat baik, dimanapun, kapanpun, selalu berbuat baik. Insya Allah ketika kita baik itu nanti Allah pun akan memilihkan jodoh yang baik. Timbul pertanyaan, lah kenapa kok masih banyak sekali tinggi nilai tingkat perceraian gitu ya di Indonesia ini? Kenapa bisa begitu? Ya itulah akibatnya ya, ketika mungkin di awal pernikahan atau sebelum pernikahan itu belum belum ada komitmen begitu ya untuk membentuk keluarga sakinah. Jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan ya, bagaimana sih supaya bisa mewujudkan keluarga sakinah itu ya. Di antaranya adalah yang pertama itu membangun komitmen ya. Tadi diawali dengan kita memperbaiki diri, menjadikan kita baik dulu, selalu berbuat baik, sehingga kita insya Allah akan memiliki jodoh yang baik juga ya. Nah, supaya rumah tangga kita itu aman ya, dan bisa menggapai tujuannya, itu perlu upaya-upaya ya. Di antaranya adalah yang pertama, membangun komitmen dulu ya, untuk membina keluarga yang bahagia, langgeng, berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Hidup kita itu selalu mencari ridhonya, selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalin hubungan antar anggota keluarga, karena perkawinan itu tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga keluarga besar gitu ya, bersatunya keluarga besar. Nah ini jadi bagaimana supaya kita itu bisa bergaul dengan baik, muasyarah bil ma'ruf ya. Muasyarah bil ma'ruf itu tidak hanya suami dan istri saja, tetapi juga ke keluarga besar kita, ke lingkungan kita, sehingga nanti akan tercipta keharmonisan rumah tangga. Ini ya. Dengan apa? Saling menyayangi, saling menghargai, kemudian ya tidak ada kekerasan lah di dalam rumah tangga gitu.
Kemudian jalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri itu dengan penuh cinta juga tanggung jawab begitu. Kalau saling memenuhi hak dan kewajiban, insya Allah mudah-mudahan masalah yang ada dalam keluarga kita itu nanti akan teratasi. Masalah tapi tidak menjadi masalah, asal kita bisa menyikapinya, kira-kira gitu ya. Kemudian ya kita itu kan setara ya, jadi laki-laki dan perempuan itu setara, jadi nggak ada salahnya bapak-bapak juga membantu ibu-ibu di dapur. Jadi suami istri itu harmonis, baik domestik maupun publik, nah, kira-kira begitu. Jadi insya Allah nanti akan terbina keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang akan terasa tenang, damai, tentram ya, karena masalah sakinah itu adanya di hati ya. Dan kita yakini huwallazi anzala sakinah, hanya Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mukminin, di dalam hati orang-orang yang mukmin ya. Jadi insya Allah ketika kita mendekat ke Allah, insya Allah Allah akan berikan ketenangan ke dalam diri kita ya. Tuh. Sahabat sehat rahimakumullah, jadi membina keluarga sakinah itu ya, ada prinsip-prinsip atau melalui ada pilar-pilarnya gitu ya. Jadi ada pembinaannya, di antaranya adalah misalnya pembinaan spiritualnya, pembinaan pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatannya ya, lingkungan hidup, sosial, politik, dan hukumnya. Jadi ketika kita berupaya untuk selalu memperbaiki ilmu kita, insya Allah nanti kebahagiaan itu akan terus kita rasakan ya. Akan mengalir gitu, insya Allah ya. Itu diantaranya dengan pembinaan aspek spiritual. Ini penting ya untuk kita semua, untuk keluarga kita. Jadi rumah tangga itu ibarat sebuah kapal gitu ya. Kalau nahkodanya itu adalah pasangan suami istri, di tangannya lah ya, pelayaran itu akan menuju dermaga idaman atau tujuan hidup keluarga sakinah itu, yaitu apa? Muaranya adalah kebahagiaan fit dunia wal akhirah ya. Jadi diantaranya dengan pembinaan spiritual. Nah, ini apa maksudnya? Nah ini ya. Jadi bagaimana supaya dalam keluarga itu tumbuh bergairah rasa keberagamaan itu. Jadi suasana islaminya itu terasa gitu. Ya. Suasana islaminya terasa sehingga apa? Insya Allah di dalam keluarga itu akan membuahkan sikap taat, tunduk, patuh, dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing itu saling masing-masing saling menyadari. Jadi insya Allah ketika kita itu tunduk patuh ya, dengan semua yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah,
insya Allah ya, nanti berkeluarga itu akan terasa. Di antaranya apa? Misalnya suasana sekarang ini ya, dengan pandemi COVID-19 ini ya, ini memberi kesempatan kita keluarga supaya lebih dekat ya. Biasanya setiap Ramadan kita menghidupkan masjid-masjid kita. Nah sekarang mari kita menghidupkan keluarga kita ya. Suasana islaminya kita hidupkan. Di antaranya apa? Dengan jamaah bersama keluarga. Dan alhamdulillah saya juga baru kali ini merasakan gitu ya. Baru kali ini merasakan kita berkumpul setelah sholat tarawih, kemudian bergiliran ya, bergiliran menyampaikan ya semacam kultum begitu. Entah itu kuliah 7 menit atau 17 menit atau mungkin malah sampai 70 menit begitu ya. Jadi akan terasa saling belajar taklim gitu di antara keluarga. Jadi kita gantian di rumah, suami, kemudian saya sendiri, kemudian anak mantu saya ya, dan ya gantian lah gitu. Jadi alhamdulillah suasananya jadi lain. Kalau biasanya kita jamaah haji, tapi alhamdulillah ketika Ramadan ini ada hal yang saya syukuri, benar-benar saya syukuri gitu ya. Jadi dengan apa? Kita belajar bersama. Setelah itu tadarus bersama. Kita kaji ayat-ayat Allah itu. Semakin kita mengkaji ayat-ayat Allah ya, hadis-hadis Rasulullah itu luar biasa. Semakin terbuka ilmu-ilmu Allah yang belum kita dalami, belum kita ketahui, sehingga nanti insya Allah rasa damai, rasa tentram, rasa bahagia itu akan selalu kita rasakan. Nah ini ya, dengan pembinaan spiritual. Ketika pembinaan spiritual ini rutin kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah di dalam hidup ini ya, kita akan selalu merasa ridho dengan semua yang Allah berikan. Kemudian dengan apapun segala yang kita upayakan, itu hasilnya apapun itu ya kita terima. Itu yang namanya ya terserah Allah lah. Kita hidup itu terserah Allah, itu yang namanya tawakal gitu ya. Ini hasilnya terserah Allah. Kemudian nanti akan kita rasakan sifat sabar dalam diri kita ya. Insya Allah dalam kondisi apapun kita bisa menerima dengan ikhlas saja. Setelah sabar kita rasakan, nanti muaranya akan ke ikhlas. Kalau hidup itu sudah ikhlas, sudah terserah Allah begitu, insya Allah setan itu tidak akan mampu menggoda. Itu janji Allah. Jadi ketika iblis yang menggoda manusia itu kan ada komunikasi dengan Allah gitu ya. Jadi silahkan menggoda manusia. Tapi kata Allah, illa alal mukhlasin. Kalian tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Insya Allah. Kemudian kita juga bangun dalam keluarga kita itu supaya apa? Kuat zikir, kuat fikir. Nah, insya Allah kalau kita kuat zikir, insya Allah juga kuat fikir. Gitu ya. Kemudian selalu
berupaya selalu memohon kepada Allah. Nah ini dengan perlindungannya ya, pertolongannya, ampunannya, itu mudah-mudahan suasana pembinaan spiritual dalam keluarga itu akan sangat terasa, kita rasakan ketika kita upayakan selalu ya, kita upayakan selalu. Kemudian dengan anak-anak kita atau cucu-cucu kita, keturunan kita gitu ya, itu juga alhamdulillah ya, ketika kita meneladankan kepada mereka. Jadi yang perlu itu sebenarnya adalah teladan untuk anak cucu kita itu. Tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak aturan, tapi ketika kita sudah mencontohkan hal yang baik kepada anak cucu kita, insya Allah ya, mereka akan menjadi baik juga. Nah, itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau bisa ya, ketika dia di luar di luar kebersamaan untuk ngaji tadi atau tadarus tadi gitu ya, juga kita dengarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik ya, atau ya kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah pelajaran-pelajaran itu akan sangat kita rasakan bersama, akan sangat dirasakan oleh anak turun kita ya. Terutama apa? Mengajarkan Al-Quran kepada anak cucu kita ya. Insya Allah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, itu kita yakin gitu ya. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itulah tuntunan kita, tuntunan hidup kita, supaya keluarga itu spiritualitasnya terasa gitu ya, akan bertambah terus. Di samping itu adalah pembinaan aspek atau pendidikan ya, pendidikan dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu adalah madrasah awal, madrasah pertama untuk anak-anak kita ya. Jadi di dalam keluarga inilah pendidikan itu dimulai. Kalau keluarga baik, insya Allah ya, keluarga itu akan menjadikan contoh gitu ya. Insya Allah lingkungan kita juga akan menjadi baik. Nah, ini. Jadi masalah pendidikan itu sangat penting sekali, menjadikan madrasah keluarga ya ini. Kemudian memberikan perhatian dan kesungguhan untuk kelangsungan pendidikan anak. Jadi ketika sudah usia PAUD ya, usia TK, usia SD, itu kita mengarahkan dengan dengan pendidikan yang cocok, yang pas begitu ya. Insya Allah banyak sekali pilihan-pilihan, tapi kita nilai, kita yang pas untuk keluarga kita, kira-kira begitu. Kemudian kita mensosialisasikan anak untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah ini ya, jadi dibangun cita-citanya, dan saling mengingatkan, saling mendukung. Jadi kita juga harus mengarahkan anak dan juga mendorongnya untuk mempunyai motivasi tinggi dalam belajar ya. Tidak hanya
sampai S1 misalnya, tapi juga selanjutnya. Jadi kalau bisa ya di atas kita, kira-kira begitulah ya, insya Allah bisa. Itu kita juga berupaya untuk memfasilitasi anak untuk pendidikannya. Nah, fasilitas-fasilitas inilah yang nanti akan terasa, ya, dirasakan oleh anak turun kita, insya Allah. Di samping itu, di samping aspek tadi pertama spiritual, kemudian aspek pendidikan, selanjutnya mungkin dan aspek kesehatan. Nah ini aspek kesehatan bagi segenap anggota keluarga adalah faktor penunjang pembinaan keluarga sakinah. Kalau semua sehat, ya insya Allah hidup itu akan terasa tenteramnya, damainya, ya, dalam kondisi badan yang sehat. Nah, ini perlu pengetahuan, ya, kesehatan ini perlu pengetahuan sehingga kita bisa hidup dengan perilaku hidup yang sehat, ya. Dengan keluarga kita itu mengikuti perilaku hidup yang sehat, insya Allah anggota keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat pula, ya. Insya Allah dari diri yang sehat itu nanti akan, ya, akan terasa begitu, ya, untuk amalia-amalia selanjutnya itu butuh kesehatan prima gitu. Jadi faktor keluarga yang tenang, yang sakinah itu juga sangat dipengaruhi dengan faktor kesehatan. Dengan apa? Dengan perilaku dan kebiasaan hidup yang sehat. Kemudian tidak kalah pentingnya, ya, yaitu faktor ekonomi. Nah, jadi setelah sehat, ternyata ekonomi itu adalah penopang begitu, ya. Ketika ekonomi kita juga sehat, insya Allah semua keinginan, ya, semua rencana, nah, itu akan tergapai begitu, ya, akan jalan dengan semestinya. Nah, ini kesakinahan suatu keluarga sangat didukung dengan kestabilan ekonomi. Dalam kehidupan keluarga kita semua pasti membutuhkan, ya, banyak hal begitu, ya. Di antaranya ya makan, minum, pendidikan tadi, kesehatan tadi, itu tidak luput dari ekonomi. Kalau keuangan kita lancar, ya memang sih, ya, uang bukan segala-galanya. Tapi ternyata segala-galanya itu butuh uang begitu. Ya. Makanya kita bismillah, ya, untuk berupaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Nah ini, ya, jadi karena apa? Ternyata untuk ibadah pun, ya, kita juga butuh uang. Nah gitu, ya, insya Allah. Ketika kita berupaya bekerja gitu, ya, ya, mengusahakan untuk tegaknya ekonomi keluarga, itu kita niati lillah gitu, ya. Insya Allah ketika kita niat ibadah karena Allah, niat lillah karena Allah, apa yang kita dapatkan itu tidak hanya sekedar materi. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan itu nanti akan mudah kita gunakan untuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
nanti Allah itu sangat-sangat menekankan supaya apa? Supaya kita itu berinfak begitu ya. Senang infak. Dan infak itu juga membutuhkan dana gitu ya. Makanya ketika kita memasuki Ramadan ini, kita siapkan dana itu ya, untuk ya tidak hanya sekedar untuk kepentingan kita pribadi sekeluarga, sekedar makan minum dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita memikirkan orang lain. Kata Nabi, dengan kita memberi buka ya, orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah itu ya. Jadi insya Allah ketika ekonomi kuat, kita tidak hitung-hitungan gitu ya ketika akan mengeluarkan infak, zakat dan seterusnya gitu ya. Untuk selanjutnya ya nanti sampai ke ibadah ya, ibadah haji pun harus punya bekal dana tadi ya, bekal ekonomi itu tadi. Jadi mengusahakan rizki yang insya Allah itu akan menjadi berkah hidup kita ya. Mengusahakan pendapatan yang halal dan thayyib ya. Insya Allah sahabat sehat PKU rahimakumullah, ketika kita niatkan diri kita untuk bekerja karena Allah ya, insya Allah ibadah nanti akan mudah kita lakukan ya, akan enteng kita lakukan. Nah nanti makanya ada perintah Allah itu ya, supaya apa? Supaya kita segera menuju ampun Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ya. Nah itu. Jadi jannah itu diperuntukkan untuk siapa? Di ayat selanjutnya ya, itu Allah menerangkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya. Tidak hanya di waktu lapang ternyata infak itu. Fis-sarra wad-dharra, baik ketika sempit atau apalagi lapang ya, ketika lapang. Ini perintah Allah untuk berinfak. Kemudian apa? Ini terutama dalam bulan-bulan ini ya. Mari kita banyakkan infak kita, sedekah kita. Nah, itu insya Allah itu sudah menyediakan surganya nanti. Gitu ya. Di antaranya itu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marah, bisa menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi monggo kita di Ramadan ini perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk pembinaan ekonomi ya. Pembinaan ekonomi itu sangat penting ya. Kemudian caranya gimana? Dengan menumbuhkan semangat kerja ya. Semangat kerja sehingga apa? Sehingga ekonomi kita kuat. Kalau ekonomi kita kuat, insya Allah
untuk beribadah juga akan bertambah kuat. Untuk apapun insya Allah akan bisa kita lakukan. Kemudian juga dengan pembinaan keluarga sakinah tadi juga perlu penting pembinaan aspek sosial. Nah ini ya, pembinaan aspek sosial, karena dalam keluarga sakinah perlu disadari bahwa kita hidup itu tidak hanya sendiri ya. Kita hidup itu bagian dari lingkungan. Keluarga kita itu adalah ya masyarakat terkecil, kira-kira begitu ya. Jadi ketika keluarga kita baik, keluarga kita tenang, keluarga kita damai, insya Allah nanti kita pun akan bisa mewarnai di lingkungan kita, begitu ya. Di lingkup keluarga besar kita juga akan baik, bisa saling membantu. Kemudian di lingkungan kita akan mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Kemudian insya Allah kalau kita di masyarakat sudah baik, mudah-mudahan nanti akan terbina, akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu ya, jadi insya Allah ketika kita mampu menggapai keluarga yang sakinah ini, mudah-mudahan kita akan berguna hidup kita di lingkungan kita, di masyarakat luas kita, dan alhamdulillah kita di persyarikatan ini sudah menjadi wadah kita ya. Untuk apa? Untuk berbuat baik, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan insya Allah hidup ini akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang, sehingga kita bisa merasakan sakinah, tenang ya. Kita bisa merasakan hasanah di dunia, dan pada akhirnya hasanah di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan akan ada manfaatnya, dan pesan akhir adalah marilah kita jaga sehat kita. Seandainya Bapak Ibu, rekan-rekan rahimakumullah, ada yang kurang merasa sehat ya, monggo rawuh ke PKU. Insya Allah di PKU kami akan melayani dengan sepenuh hati ya. Demikian, wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi